Assalamualaikum Bu Sri Mulyani, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haris. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat Pak Haris. Kabar Pak Haris sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Sri. Tumben nih Bu, ada apa ya kok kayaknya ada yang penting banget. Begini Pak Haris, saya menghubungi Bapak karena saya akan melaksanakan praktek kucing terhadap rekan kerja saya yang bernama Ibu Yuli. Di sini saya akan meminta bantuan Pak Haris untuk menjadi pengamat ketika praktek kucing saya berlangsung. Pak Haris boleh mengobservasi tentang kemampuan saya terlebih dahulu tentang kompetensi yang saya miliki terkait dengan praktek kucing saya nanti Pak Haris. Oh begitu Bu Sri, boleh-boleh. Kebetulan hari ini saya juga mempunyai waktu luang untuk bisa menjadi pengamat. Kalau begitu sebentar ya Bu, saya mengambil alat tulis dulu untuk membuat catatan-catatan ketika nanti praktek kucing Bu Sri nanti berlangsung. Berarti nanti Bu Sri melakukan praktek sebagai kucing bersama Bu Yuli sebagai kucingnya ya Bu ya. Iya betul sekali Pak Jadi Haris. jadi nanti apa rencana yang akan saya nilai Bu? Apa Bu Sri sudah mempersiapkan rubrik penilaian untuk praktek kucing ini nanti Bu? Sudah Pak Aris, saya sudah siapkan rubrik penilaiannya. Jadi begini Pak, nanti Bapak bisa menilai tentang performa saya ketika saya melakukan praktek kucing bersama Ibu Yuli yang meliputi bagaimana kehadiran saya, kemudian bagaimana saya bisa sebagai seorang pendengar yang baik, maupun bagaimana saya sebagai penanya terhadap kucing saya. Begitu Pak Haris. Baik Bu Sri, ketika praktek kucing nanti berarti Ibu sebagai coach ada beberapa kompetensi yang harus Ibu kuasai. Menurut Bu Sri, kompetensi apa Ibu? Oke, kompetensi yang harus saya kembangkan yaitu saya kepengen bisa menjadi pendengar yang baik tentang permasalahan yang diutarakan oleh kuci saya. Kemudian kuci bisa secara terbuka tanpa sungkan bercerita kepada saya, Pak. Baik Bu Sri, dari ketiga aspek itu yang spesifik atau fokus saya nilai berarti bagian yang mana ya Bu nanti? Yang Bapak nilai nanti di bagian saya menjadi pendengar keluh kesah terhadap permasalahan yang Bu Yuli hadapi, kemudian bisa berupa gaya bahasa atau lafal intonasi yang saya gunakan ketika terjadi percakapan. Selain itu juga bagaimana kompetensi saya ketika mengajukan pertanyaan kepada kunci saya, Pak. Baik Bu, berarti fokus ya yang saya amati nanti ketika Ibu menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan, dan bagaimana merespon terhadap permasalahan dari kucingnya ya Bu ya. Iya, benar Pak Haris. Baik Bu Sri, untuk mengetahui indikator pencapaian kompetensi yang Bu Sri capai, bagaimana saya nanti bisa melihatnya Bu? Karena saya kepengen menjadi pendengar yang baik, berarti Koci bisa merasa nyaman ketika berbicara dengan saya, bersifat terbuka terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi, Pak. Sehingga saya bisa memancing atau menggali kompetensi dari si Kuci sendiri, supaya si Kuci bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi hal itu yang ingin saya capai, Pak Haris. Jadi indikator yang Bu Sri capai yaitu coach merasa nyaman terhadap Ibu ketika berbicara ya Bu ya. Bersikap terbuka terhadap permasalahannya sehingga Bu Sri bisa menggali dan akhirnya coach bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Benar Seperti Pak itu ya Haris. Bu. Benar, betul sekali Pak Haris, itu yang ingin saya capai. Baik Bu. Jadi kapan ini Bu akan praktek coaching dan saya bisa mengobservasinya? Apa sekarang Bu? Kalau Pak Haris punya waktu luang sekarang juga tidak apa-apa Pak Haris. Saya hubungi Bu Yuli dulu ya Pak ya. Baik Bu Sri, silakan. Oke, Bu Yuli, selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada apa nih Bu? Tumben kok sendirian, tidak ikut gabung dengan teman-teman yang lain Bu Yuli. Tidak Saya ada apa-apa. Oke, saya Tidak lihat Bu ada. Yuli agak murung ya, tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Tidak ada apa-apa Bu. Cuma sedikit merenung saja tentang sesuatu. Oke, mungkin Bu Yuli bisa bercerita dan berbagi dengan saya. Boleh kok Bu,
Siapa tahu saya bisa membantu Bu Yuli. Kan kita sudah seperti keluarga di sekolah. Tapi sebelumnya Iya. maaf ya, tujuan obrolan kita pada siang hari ini apa ya Bu Yuli ya? Saya ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini, Bu, dalam pembelajaran di mapel yang saya ampu. Tentang apa itu Bu? Mungkin saya bisa membantu dan Bu Yuli bisa bercerita kepada saya. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di mapel yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% untuk setiap kelasnya. Oh, seperti itu. Jadi menurut Bu Yuli, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu Yuli. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu menjadi antusias dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan yang pasti tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Yuli. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dengan pembelajaran Bu Yuli? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bu Yuli apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Bu Yuli? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oke, karena Bu Yuli sudah tahu permasalahan yang terjadi, menurut Bu Yuli, hal apa yang akan Bu Yuli lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti dari video dari YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian menggunakan bentuk tugas dalam bentuk drama, lagu, ataupun laporan digital, Bu. Wah, bagus sekali ya rencana dari Bu Yuli itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yuli ya. Amin. Iya, Bu Sri Mulyani. Semoga saya bisa melaksanakan rencana saya itu dengan lancar. Baik, dari beberapa rencana yang Bu Yuli utarakan tadi, apa komitmen Bu Yuli untuk melakukannya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali komitmen yang Ibu Yuli utarakan tadi. Mungkin ada hal lain yang Ibu Yuli butuhkan? Adakah hal yang lain? Iya Bu, saya perlu mendapat dukungan dari rekan sejawat di sekolahan ataupun orang tua atau wali murid Bu, agar saya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik sebagai seorang pendidik. Baiklah Bu Yuli, semoga rencana Bu Yuli dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta membawa hasil yang baik pula.
Amin. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih juga atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nanti ya. Amin. Amin ya Allah. Karena permasalahan Bu Yuli sudah bisa terpecahkan, saya permisi dulu ya Bu Yuli ya, karena mau mengerjakan tugas yang lain. Nggih Bu, terima kasih banyak ya Bu Sri Mulyani ya. Sama-sama Bu Yuli, salam buat keluarga. Assalamualaikum Bu Yuli. Nggih Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi. Kemudian setelah observasi ya Bu, sekarang bagaimana Bu Sri untuk praktek coaching tadi? Indikator ketercapaian apa yang sudah selesai sesuai dengan yang Bu Sri sampaikan di awal coaching tadi, Bu? Oke Pak Haris, terima kasih. Alhamdulillah proses coaching yang saya laksanakan dengan Bu Yuli berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, dan Bu Yuli bisa terbuka menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Tentang tujuan percakapan ini, identifikasi masalahnya juga jelas, lalu rencana aksinya juga sudah mau dilaksanakan, tanggung jawab juga sudah terlihat, serta sudah bisa memunculkan ide-ide baru dan solusi dari permasalahan yang dihadapi Kuci tadi, Pak. Baik, Bu Sri. Tadi saya juga sudah mengamati Bu Sri, luar biasa sekali ya, Bu ya. Bu Sri sudah menjelaskan praktek coaching sesuai alur Tirta dan sudah menyampaikan 3 kompetensi inti, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Sri ketika praktek coaching lagi, Bu? Mungkin saya akan mengembangkan keterampilan presence, Pak, atau kehadiran penuh, yaitu saya dapat hadir sepenuhnya sehingga badan, pikiran, hati bisa selaras ketika saya sedang melakukan praktek coaching, Pak Haris. Baik, Bu Sri Mulyani, luar biasa sekali ya, Bu ya. Oke, terima kasih untuk praktek kucing kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu, Bu Yuli, dan juga terima kasih Pak Haris atas waktunya sudah menjadi pengamat atau observer saya dalam praktek kucing tadi. Iya, Iya, sama-sama sama-sama Bu Bu. Sri. Oke, assalamualaikum Sama-sama Bu. Pak Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.